الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون اللهم ارحمنا بالقرآن. Kemarin kita sudah bahas ayat bunda tentang hari di mana mulut tidak bisa bicara, ditutup sama Allah, tangan yang berbicara, kaki bersaksi atas apa yang kita semua kerjakan. Dan bagi orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang yang Allah murkai, Allah bilang kalau kami berkenan, maka kami akan cabut penglihatan mereka. Hingga mereka nggak bakal bisa lagi berjalan. Mereka akan berebutan jalan, lalu tapi mereka nggak bisa memandang. Dan kalau kami pengen, kata Allah, kami berkenan nanti di hari kiamat, orang-orang kafir akan kami ubah bentuk. Hingga mereka nggak bisa jalan lagi dan mereka nggak bisa kembali. Insya Allah, serem, ayah bunda. Kalau kami pengen, nanti di hari kiamat, kami ubah bentuk mereka. Hingga mereka nggak dalam kondisi semula. Nggak bisa jalan, nggak bisa balik lagi. Kalau di dunia ini kita tahu jalan tuh pakai kaki. Makhluk apapun juga jalannya pakai kaki. Baik yang manusia yang berkaki dua, hewan-hewan yang berkaki dua, hewan yang kakinya empat, hewan yang kakinya delapan, hewan yang kakinya banyak. Sampai ulet kaki 1.000 pakai kaki jalan. Hatta ular pun juga dia berjalan meskipun seperti melata, sesungguhnya di bawah kulitnya, kata para ahli mengatakan itu banyak kaki-kaki yang lembut, yang kecil. Kalau berjalan itu pakai kaki dan kepala itu di bagian atas, ntar tuh di hari kiamat ini kalau kami pengen kami ganti jalannya pakai muka, bukan pakai kaki. Ayatnya mana? Sebab oh banyak ayat bunda. Di dalam surah Al-Mulk yang sudah pernah kita pelajarin. Ayah bunda bakal dapat tuh ayat. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda. Amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Bagi yang belum belajar Al-Mulk, lihat yang sudah ada bisa ngerasain. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang nantinya jalan terkelungkup di wajahnya. Jalannya pakai wajah. Ahda itu lebih mendapat petunjuk. Amma yamsi sawiyan ala sirati mustaqim.
Atau orang yang jalannya lempeng di atas sirat mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau pengen hidup wajar, ayah bunda, maka di dunia ini wajar taat sama Allah. Ntar jalannya lempeng tuh, pakai kaki. Tapi kalau hidupnya kesasar, terbalik-balik, ntar juga di akhirat terbalik-balik. Jalannya pakai muka. Nanti cari dalam surat Al-Qamar, bagian-bagian ujung 4, ayat 40-an. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Di hari itu mereka diseret menuju neraka ala wujuhim. Diseretnya bukan jalan, wajahnya diseret, cet tuh, di bawah. Zuku masa sakor, rasain, kata Allah. Orang malaikat juga rasain, bilang, rasakan panasnya neraka sakor. Jadi kalau kami pengen, kata Allah, ntar kami balik. Jalannya nggak pakai kaki lagi. Jalannya di atas wajah. Ini ngomong tentang hari kiamat ya. Jadi perhatikan ayat-ayat itu selalu di Al-Muluk ngomong hari kiamat. Di surah Al-Qamar hari kiamat yauma, di hari itu. Dalam surah Al-Qalam ayat 20-an tercari lagi sama ya Bunda. Disebut lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absarum tarhaqum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma yukshafu an sak, di hari itu kata Allah, yukshafu an sak, disingkapkan betis kita. Wa yud'auna ila sujudi, dan mereka disuruh untuk sujud. Fala yastati'. Mereka nggak bisa. Disuruh sujud nggak bisa karena dulunya di dunia disuruh sujud nggak pernah mau. Khasyiatan absaruhum tarhaqum zillah. Pandangan mereka nunduk, mereka ngerasa hina banget. Pokoknya yud'auna ila sujud. Padahal dulunya di dunia mereka disuruh sujud. Wajahnya tempelin ke tanah di dunia. Wahum salimun. Tapi mereka nggak mau. Padahal mereka kondisinya sehat-sehat aja. Maka mendingan nempelin wajah kita ke tanah di dunia daripada ntar disuruh jalan pakai muka. Itu yang walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kalau kami pengen, kalau kami berkehendak, maka kami balik. Jalannya nggak pakai kaki. Jadi jalannya pakai wajah. Nah, ntar ya, Bunda pahamin tuh. Sudah kasih tahu surah Al-Mulk ayat 20-an. Cari surat Al-Qamar surah 54 ayat 40 sekian. Cari. Dan surat Al-Qalam surat 68 tentang disuruh sujud, tempelin wajahnya ke tanah ketika di bumi supaya apa, nanti berdirinya tegak, jalannya lempeng. Habis waktunya ya, belum, Banyak, masih aman. Ustaz. Masih banyak. Oh, Masih banyak, Ustaz. Belum. ya. Jadi ayah bunda ngikut jalan Allah, kita semuanya nih. Kalau Allah suruh kita sujud, banyak sujud di dunia, sujud yang benar. Dan kalau Allah suruh jalan, jalan yang benar. Pokoknya ikutin cara Allah dan selalu berada di siratul mustaqim, jalan yang lurus. Pokoknya gampang. Yang disuruh ikutin, yang dilarang jauhin. Simple. Ayat berikutnya. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَأْكِلُونَ. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami akan kembalikan dia dalam penciptaan awal. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mengerti? Maknanya ini siklus kehidupan ayah bunda. Jadi dulu Ustadz Dery Sulaiman waktu lagi masih di Bali belum belum terkenal dan beliau
ngelukis lukisan. Lukisannya kemudian bagus sekali. Dari sepasang suami istri lagi hamil, kemudian habis itu dibelah, lukisan keduanya adalah udah lahir anaknya. Lalu kemudian anaknya kemudian sudah mulai besar, orang tuanya mulai membungkuk. Kemudian orang tuanya dikubur, anaknya ziarah. Begitu. Judulnya Life is Too Short. Life is Too Short. Hidup ini terlalu singkat. Jadi waktu Ustadz Dery posting itu di Facebook waktu itu dan belum terkenal, kami udah kenal sejak dulu dan kami sama-sama dakwah. Waktu saya lagi dakwah di Bali, nah beliau tuh yang nganter-nganterin kemana-mana, Ustadz Dery Sulaiman. Dan waktu dia posting lukisannya, ini siapa yang mau dibeli beli ini untuk biaya dakwah saya, kata Ustadz Dery. Dan saya beli itu lukisannya, Life is Too Short. Dan alhamdulillah itu dipasang di majelis saya. Kalau majelis-majelis orang tuh masangnya adalah kaligrafi, salawat. Kalau saya itu lukisannya Ustadz Dery Sulaiman di majelis saya. Hingga setiap orang yang mandang nggak perlu dikasih tahu tuh bahwa life's too short, terlalu singkat hidup ini. Sama kayak ya bunda, tahu-tahu udah umur segini, bener nggak? Jadi kalau dipejamin mata masing-masing, bayangin dulu masa kecil bersama orang tua. Coba bayangin, pasti masih ingat. Jadi di bangku sekolah dasar masih ingat. Di bangku SD, SMP, SMA masih ingat. Di kuliah masih ingat. Minta duit, jajan favorit sama orang tua masih ingat. Dan nggak tahu taunya udah punya cucu sekarang. Nggak tahu taunya udah umur segini. Mudah-mudahan Allah ampunin semua kesalahan dalam hidup kita. Allah rahmati kita dari awal hingga akhir. Dan nah ini dia. Siapa yang dipanjangkan umurnya nanti dibalikin lagi. Seperti kejadian semula. Nggak bisa makan dulu disuapin, ntar disuapin lagi. Nggak bisa jalan dulu dituntun. Ntar kalau umur dipanjangin sama Allah dituntun lagi. Dan sampai juga urusan kamar mandi ntar begitu. Jadi siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia. Seperti ciptaan semula. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka nggak mau merenung? Jadi nggak ada hebat-hebatnya, ya benar. Karena itu minta sama Allah umur yang panjang, yang berkah, banyak amal soleh yang kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW, khairun nas, manusia terbaik. Man tala umruhu, orang yang Allah kasih umur panjang, wahasuna amaluh, dan bagus amal. Jadi kalau mau jadi orang sukses, nah ini kata Rasulullah, cari ya hadisnya. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Man tala umruhu, yang umurnya panjang. Wahasuna amaluhu, dan amalnya bagus. Jadi minta sama Allah umur panjang. Umur panjang tuh berapa? 30 tahun bisa jadi umur panjang. 15 tahun bisa jadi umur panjang. Ada orang 100 tahun lebih tapi umurnya pendek. Kayak 30 tahun umur panjang tuh kayak siapa? Kayak Isa ibni Maryam. Usianya 30-an, 33 tahun. Tapi sampai sekarang orang-orang masih nyebutnya. Kita kalau baca Al-Quran kisah Isa aja banyak. Tuh umurnya panjang. Tapi ada orang yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Begitu mati, nggak kesebut lagi sudah. Amalnya nggak kesebut lagi. Jadi seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, usianya pendek-pendek. Kalau di Indonesia nih,
Kayak Ustadz Arifin Ilham, usianya pendek, usianya 49 tahun. Saya Ali Jabir, tapi Masya Allah, orangnya sudah meninggal berapa tahun, nggak tahu nih. Ingat nggak ayah bunda, berapa tahun mereka meninggal? Tapi Masya Allah, setiap hari ada aja yang nyebut amal soleh. Setiap hari ada aja yang menyebut namanya. Nah itu yang kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia, orang yang umurnya panjang. Wahasuna amalu dan amalnya bagus. Nah, dan lebih baik fokusnya ke situ, ayah bunda. Bukan pengen cuma sekedar menyehatkan tubuh, membugarkan jasmani, penting, itu amat penting. Tapi nah kalau pengen umurnya panjang, segala macam, jadi manusia bermanfaat. Bermanfaat buat orang lain. Yang punya ilmu pakai ilmunya. Yang punya harta dengan hartanya. Yang punya waktu dengan waktunya. Dan ya bunda, jangan salah. Meskipun hanya amal soleh simple, sederhana. Tapi abadi diingat orang. Dulu waktu papi saya meninggal dunia, ada orang-orang yang kita tidak kenal bertakziah. Dan waktu kita tanya, mohon maaf Pak, dari mana barangkali kami belum pernah tahu. Bapak mungkin hubungannya apa dengan papi kami. Jawabannya simpel tuh orang-orang itu. Enggak, waktu orang tua kami meninggal, Haji Hoiri datang padahal kami nggak kenal sama beliau. Jadi amalan simpel, gampang. Jadi yang punya waktu pakai waktu. Yang punya tenaga pakai tenaga, amal soleh. Yang punya senyum pakai senyum. Jadi amal soleh, tebarin amal soleh. Hingga bermanfaat. Dah, ya bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.